Indonesia kini tumbuh menjadi negara dengan industri transportasi udara yang berkembang pesat. Setiap hari lebih dari 10.000 penerbangan berlalu lalang di langit Indonesia. Keselamatan penerbangan menjadi sangat penting, karena itu perlu ada layanan lalu lintas penerbangan yang prima. Perum Lembaga Penyelenggara Pelayanan Navigasi Penerbangan Indonesia atau Airnav Indonesia adalah satu-satunya lembaga yang melayani navigasi penerbangan di seluruh Indonesia. Tugas pokok Airnav Indonesia adalah melayani navigasi penerbangan, telekomunikasi penerbangan, dan informasi peta penerbangan. Airnav Indonesia bertugas mengutamakan keselamatan penerbangan di seluruh Indonesia. Ada beberapa potensi gangguan keselamatan penerbangan yang terjadi sejak saat pesawat tinggal melandas, lalu berada di ketinggian daya jelajahnya, hingga pesawat turun dan mendarat. Berikut ini adalah potensi gangguan penerbangan yang bisa terjadi. Gangguan keselamatan penerbangan bisa muncul di runway atau landas pacu ketika ada hewan yang melintas di runway saat pesawat tengah melaju kencang untuk tinggal landas. Akibatnya, resiko terjadi tabrakan yang mengakibatkan kecelakaan sangat tinggi. Keselamatan penerbangan akan terganggu jika ada sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu seperti bermain sepak bola di runway. Kegiatan seperti ini masih sering dijumpai di berbagai lapangan terbang kecil di Indonesia. Kecelakaan penerbangan bisa terjadi setiap saat jika masyarakat menggunakan runway untuk kegiatan non-penerbangan. Gangguan keselamatan penerbangan juga bisa terjadi akibat kegiatan bermain layang-layang di sekitar bandara. Benang layang-layang yang menyangkut di sayap pesawat bisa membuat pesawat sulit menambah ketinggian. Benang layang-layang juga bisa mengikat bilah di ekor pesawat yang berfungsi memandu pesawat saat hendak belok. Sekelompok burung yang berada di sekitar bandara bisa menyebabkan gangguan keselamatan penerbangan. Burung-burung yang terbang pada ketinggian tertentu rawan terhisap mesin pesawat. Akibatnya bisa fatal karena mengganggu mesin pesawat. Balon udara sebagai benda yang melayang di udara merupakan gangguan serius terhadap keselamatan penerbangan. Balon udara berukuran besar yang terisi gas mudah terbakar, sangat berbahaya. Pada saat pesawat melaju kencang pada ketinggian jelajah yang sudah ditentukan, balon udara bisa tertabrak dan menutupi hidung pesawat atau terhisap mesin pesawat dan mengakibatkan terbakarnya mesin pesawat. Hari ini masyarakat Indonesia sudah terbiasa menggunakan teknologi kamera drone untuk pengambilan gambar. Penggunaan kamera drone juga berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Orang-orang atau komunitas yang mengoperasikan kamera drone pada ketinggian tertentu bisa mengganggu pesawat. Kemungkinan kamera drone tertabrak pesawat sangat besar dan bisa mengundang resiko kecelakaan. Gangguan keselamatan penerbangan juga terjadi ketika frekuensi radio ilegal mengganggu frekuensi radio yang digunakan untuk berkomunikasi antara pilot pesawat dengan petugas pengendali lalu lintas udara di bandara. Akibatnya, pada lokasi-lokasi tertentu, para pilot gagal dipandu dengan baik oleh petugas di bandara saat pesawat akan melakukan pendaratan. Gangguan keselamatan penerbangan bisa terjadi akibat penggunaan cahaya laser oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Cahaya laser yang ditembakkan ke udara bisa menembus jendela ruang pilot dan mengganggu pemandangan para pilot. Akibatnya, gangguan penerbangan muncul terutama jika pesawat dalam posisi kritis, seperti ketika mau mendarat atau ketika hendak menembus awan. Kami dalam melakukan penerbangan berkomunikasi intens dengan Air Traffic Control, di mana waktunya hitungannya sangat singkat dan komunikasinya harus tepat. Sementara kalau ada intervensi dari radio lokal sangat mengganggu karena proses kita berinteraksi dengan ATC jadi terhambat. Contoh kita ketika mau landing, kata-kata clear to land itu kita tidak terdengar. Efeknya kita bisa melakukan go round atau lain sebagainya. Dan itu cost yang dikeluarkan oleh pihak maskapai sangat besar ketika kita gagal melakukan pendaratan hanya dikarenakan intervensi radio lokal tersebut. Itu hal yang sangat mengganggu di penerbangan kita, terutama ketika kita
sedang cruising, yaitu balon udara yang informasinya tidak ada di rute-rute yang kita lewatin, namun ada balon udara yang tiba-tiba muncul besarnya 1,5 meter, diameternya lebih dari itu, dan itu sangat berbahaya karena kalau masuk ke engine bisa menyebabkan engine mati atau flame out. Begitu juga dengan layang-layang, itu sangat-sangat mengganggu ketika mau take off ataupun landing. Bahkan di beberapa tempat kayak di Bandara Soekarno-Hatta pernah terjadi pesawat penerbangan asing, engine-nya mati karena kemasukan layang-layang. Partisipasi seluruh masyarakat sangat diperlukan demi terciptanya keselamatan penerbangan. Airnav Indonesia berkomitmen mengedukasi masyarakat terkait keselamatan penerbangan. Tujuannya adalah mengajak masyarakat ikut bertanggung jawab dengan tidak melakukan hal-hal yang berpotensi mengganggu keselamatan penerbangan. Keberhasilan suatu proses penerbangan sangat didukung oleh seluruh stakeholder dan lapisan masyarakat dalam mewujudkan dan menjaga keselamatan penerbangan Indonesia. Airnav Indonesia mengajak seluruh stakeholder dan segenap lapisan masyarakat untuk tidak melakukan kegiatan atau perbuatan yang dapat membahayakan keselamatan penerbangan. Keselamatan penerbangan adalah tanggung jawab kita bersama.